Pertama kita akan mendengar dari opening statement dari kelompok ideologi. Waktu kalian bermenit untuk menyampaikan opening statement kalian dipersilakan. Pancasila itu merupakan salah satu ideologi negara dan juga sebagai Pancasila. Hal ini dikarenakan terdapat pendapat yang lebih setuju dengan Pancasila sebagai ideologi dan sebagai negara. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan Pancasila adalah sebuah ideologi negara. Karena Pancasila merupakan sumber dari segala hukum, sehingga rakyat, pemerintahan dan juga aparat harus menyesuaikan diri dengan nilai-nilai. Nilai-nilai dasar dalam Pancasila seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan juga keadilan menjadi pegangan dalam kehidupan masyarakat. Pancasila dalam salah satu pembentukan termasuk dalam salah satu pembentukan UUD 1945 yang membentuk fondasi ideologis yang tidak hanya mengatur masyarakat tapi juga memandu masyarakat ke arah pembangunan. Oke. Kita akan mendengarkan opening statement dari kelompok hidup. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Selamat pagi Mr. Tinus, Pak El, rekan lawan dan audiens yang terhormat. Kami dari kelompok 2 meyakini bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Perdebatan mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa atau pandangan hidup dalam bernegara masih diperdebatkan hingga saat ini. Perbedaan pandangan ini muncul karena Pancasila memiliki 2 fungsi yang berbeda, yaitu dalam tatanan negara dan satu lagi dalam tatanan kehidupan masyarakat. Ada pandangan yang menganggap bahwa perbedaan ini problematis karena dalam praktiknya seringkali terjadi ketidaksesuaian antara nilai Pancasila dan realitas kehidupan. Sebagai pandangan hidup, Pancasila dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat, yang berarti bahwa Pancasila mengikuti perkembangan aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Kami dari kelompok 2 meyakini bahwa Pancasila berperan sebagai pandangan hidup bangsa dan bukan ideologi negara. Terima kasih. Oke. Kita akan masuk di dalam argumen. Ya. Argumen pertama akan disampaikan oleh kelompok ideologi, kemudian akan ditanggapi oleh kelompok pandangan hidup dan ditanggapi kembali oleh kelompok. Ya, kita mulai, silakan kelompok ideologi menyampaikan argumen pertama kalian. Oke, jadi argumen pertama kita adalah Pancasila itu menyatukan keberagaman. Nah, Pancasila ini, siapa yang ngomong ini tuh disebutkan oleh Wardani di tahun 2023. Nilai-nilai Pancasila membuat toleransi, keadilan, persatuan, dan musyawarahkan untuk menyatukan keberagaman. Nah, jika Pancasila ini tidak dijadikan sebagai ideologi negara, maka keberagaman di Indonesia tidak akan bisa disatukan sehingga menyebabkan negara Indonesia tidak mencapai keharmonisan sebagai cita-cita negara. Contohnya yaitu adalah implementasi nyata, yaitu pada saat pernyataan hari kemerdekaan Indonesia, di mana masyarakat saling membantu dan bergotong royong meskipun berasal dari latar belakang berbeda. Oke, waktu kalian 1 menit untuk amati. Sebelumnya Stella mengatakan bahwa keberagaman contohnya kayak gotong royong karena keberagaman masyarakat. Tapi Pancasila bukan merupakan ciptaan instan yang ditetapkan oleh negara, melainkan bentuk kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat, dan agama yang telah lama dianut oleh masyarakat Indonesia. Jadi gotong royong tadi itu bukan karena mereka mengikuti ideologi, tapi karena pandangan hidup mereka. Terima kasih.
Oke, begitu tambahan ya. Kita ungkapan ketidaksetujuan dari kelompok pandangan hidup terkait dengan apa yang disampaikan oleh kelompok ideologi. Waktu kelompok ideologi untuk berdiskusi bahkan 1 menit. Oke, waktunya habis. Silakan kalau punya 1 menit untuk menanggapi kembali apa yang disampaikan oleh kelompok pandangan hidup. Gimana Jessica? Oke, jadinya kalau kalian kan bilang Pancasila itu buat pandangan hidup, tapi kok emang Pancasila itu dari pandangan hidupnya masyarakat. Tapi kalau dari buat jadi ideologi, kalau buat wajib buat masyarakat lakuin, manusia bakal melakukan Pancasila tersebut. Oke. Thank you. Oke, one clap buat semua tim. Selesai poin. Oke, selanjutnya kita akan dengar argumen dari kelompok pandangan hidup. Maka waktunya di 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, Pancasila itu menurut kami lebih bersifat moral dan filosofis daripada ideologis. Mengapa demikian? Karena Pancasila itu berasal dari nilai-nilai luhur dan budaya bangsa yang kemudian diangkat menjadi falsafah dasar negara. Bukan sekedar sistem pemikiran seperti ideologi pada umumnya. Nah, nilai-nilai Pancasila itu bukan diciptakan, tetapi didapat dari kepribadian dan sifat bangsa Indonesia itu sendiri, menjadikannya sebagai cerminan moralitas bangsa. Menurut Rocky Gerung, seorang akademis dan filsuf dari Indonesia, Pancasila lebih tepat disebut sebagai kesepakatan bersama dibandingkan ideologi negara. Bapak Pancasila sendiri, Ir Soekarno, mengatakan bahwa aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara indah. Oke. Thank you untuk kelompok ideologi, hidup. Sekarang kelompok ideologi punya waktu 1 menit untuk berdiskusi. Silakan. Oke, waktunya sudah habis. Silakan 1 menit untuk menanggapi, menyanggah atau menyampaikan pertanyaan. Aku dimulai dari sekarang. Baik, kelompok kami meyakini kalau misalnya Pancasila itu memang berasal dari nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat. Tapi kalau misalnya tidak karena lebih masyarakat biasa
dapat mengimplementasikan nilai-nilai dalam Oke, waktu 1 menit untuk berdiskusi. Dijadikan aturan Pancasila disalahgunakan. Secara menunjukkan Oke, waktunya 1 menit untuk menyampaikan pendapat kalian. Pada masa Orde Baru, Pancasila itu disalahgunakan untuk menekankan serta membungkam kritik yang ada. Hal tersebut itu juga membuat rakyat menjauh dari Pancasila. Maka kekuatan Pancasila terletak pada kesadaran rakyat dan bukan pada pemaksaan melalui formalisasi negara. Oke, dari 3 detik ada tambah. Oke, kasih one kalian peserta gratis. Oke, selanjutnya kita akan mendengar argumen kedua dari kelompok ideologi. Silakan kelompok ideologi menyampaikan argumen. Enggak perlu dipencet-pencet itu dari tadi kalau dari Berdiri. Ya boleh lebih keras kan? Oke, waktu kalian 1 menit untuk berdiskusi. Menjadi landasan bagi perusahaan hidup bangsa. Tanpa ideologi pun bisa. Tidak bisa beragam. Itu dia disebutkan. Itu ditunjukkan dari Pancasila. Jadi sebelumnya Clarissa mengatakan bahwa keberagaman atau keharmonisan yang ada itu nggak akan bisa tanpa ideologi kan. Tapi sebenarnya ideologi itu kan dibuat dari pandangan hidup masyarakat, perilaku masyarakat, seperti kata Soekarno tadi, perilaku masyarakat disimpulkan menjadi satu yaitu Pancasila. Dan sebenarnya kan udah jauh ada jauh sebelum Pancasila itu sendiri. Jadi kalau misalnya kalian berpendapat bahwa masyarakat itu bisa harmonis karena mengikuti ideologi, enggak, karena tanpa ideologi pun mereka bisa harmonis. Terima kasih. Oke, ya itu bentuk anggaran atau ketidaksetujuan lagi dari kelompok pandangan itu. Kalian 1 menit untuk berdiskusi, silakan.
Oke, waktunya habis. Silakan 1 menit untuk memberikan tanggapan. Dapat kalian. Mulai dari kita. Oke, jika Pancasila apa ya? Memang beda-beda, tapi kayak ideologi kan yang bantu menyatukan dan mengelola berbagai pandangan tersebut jadi keseluruhan dalam Pancasila. Ya. Oke, waktunya sudah habis. Oke, kasih waktu. Sekarang kita dengar argumen kedua dari kelompok pandangan hidup. Silakan. Baik, sebagai pandangan hidup bangsa, kami meyakini bahwa Pancasila lebih menekankan nilai moralitas dan spiritualitas karena mengandung nilai-nilai etika yang mendalam, seperti ketuhanan yang menegaskan pentingnya spiritualitas dan kemanusiaan yang menjunjung tinggi martabat manusia. Nilai-nilai tersebut berfungsi membentuk karakter bangsa agar setiap tindakan berlandaskan moral serta menjadi dasar etika dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan sosial. Namun, realitasnya sering menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap nilai Pancasila, khususnya dalam politik melalui praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kondisi ini memunculkan sebuah pertanyaan. Apakah Pancasila masih layak disebut sebagai ideologi negara atau pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, jika bahkan pemerintahnya sendiri kerap melanggarnya? Terima kasih. Oke, waktu kalian 1 menit untuk berdiskusi. Oke, silakan. 1 menit. Pertanyaannya pemulawan mengenai apa Pancasila itu apakah masih layak disebut sebagai ideologi? Sebenarnya praktik korupsi itu dilakukan oleh oknum-oknum dan bukan Pancasila. Tapi Pancasilanya itu tetap menjadi pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang melakukannya itu bukan Pancasilanya tapi orangnya. Yang menyimpang itu bukan Pancasilanya, tapi oknum-oknum dalam pemerintahannya. Oke, waktu kalian 1 menit untuk berdiskusi. Baik, kami juga ingin bertanya,
Pancasila kan ngomong Pancasila sebagai ideologi itu menjadi panutan. Tapi buat apa ada ideologi kalau masih dilanggar? Kan lebih baik gak usah. Jadi eh jadi kan pemerintahnya melanggar. Jadi mereka nggak menaati ideologi atau Pancasila itu. Mereka menghiraukan ideologi dan mereka melakukan praktik KKN dan semacamnya. Terima kasih. Oke. Oke, kasih one time untuk kelompok. Oke, kita akan masuk di closing statement. Masing-masing kelompok akan menyampaikan closing statement mereka. Silakan dimulai dari kelompok ideologi. Silakan sampaikan. Silakan kelompok ideologi. Closing statement dari kelompok kami yaitu Pancasila itu adalah ideologi negara yang menjadi kekuatan dan pemersatu bangsa di tengah perbedaan. Nilai-nilai dasar seperti nilai toleransi, keadilan, musyawarah, dan persatuan sebagai menjaga agar bangsa tetap menjadi dasar hukum yang kebijakan. Jadi, jika Pancasila tidak memiliki kedudukan sebagai hukum dan kebijakan, maka nilai-nilai dasar Pancasila hanya akan menjadi sekedar pilihan masyarakat untuk mengimplementasikannya, bukan diwajibkan untuk melakukannya. Dan yang terakhir adalah refleksi dalam Misal 6 ayat 8 dan Roma 12 ayat 18. Katakan jika kita membantu untuk katakan untuk nilai Pancasila itu selaras dengan kasih dan keadilan serta perdamaian yang dijaga. Closing statement dari kelompok kita itu Pancasila itu lebih tepat dipahami sebagai pandangan hidup bangsa, karena Pancasila itu bukan hanya dasar berdirinya negara, tetapi juga menjadi pedoman yang membimbing seluruh masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang ada di dalamnya seperti adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Bersifat relevan untuk semua bidang kehidupan, baik dalam keluarga, sekolah, masyarakat. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup, bangsa Indonesia itu memiliki arah yang jelas, pegangan, serta identitas yang khas di tengah keberagaman. Hal ini membuat bangsa tetap bersatu, adil, dan beradab. Untuk refleksinya, dalam kekristenan, Pancasila itu sejalan dengan prinsip kebenaran yang diajarkan dalam Mika 6 ayat 8, yaitu hidup dengan adil, setia, dan rendah hati di hadapan Allah. Nilai kasih persaudaraan dan perdamaian dalam Pancasila juga sama dengan perintah Yesus Kristus dalam Matius 22 ayat 37-40 untuk mengasihi Allah dan sesama kita. Serta ajaran dalam Injil Roma 12 ayat 18 untuk hidup damai dan sejahtera. Oleh karena itu, Pancasila dapat dipahami untuk menghadirkan keadilan sosial, menjaga keharmonisan bangsa, dan menghidupi kasih Allah. Oke. Kasih tepuk tangan kita semua.